Assalamualaikum sahabat, bertemu kembali di channel ini. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar analisis fenomena yang terkait dengan agama dan media, serta bagaimana posisi masyarakatnya akibat perkembangan media dan agama. Fenomena yang akan saya bahas kali ini adalah seputar dakwah online, raup pahala di era digital. Kegiatan ini adalah kampanye untuk mengajak kebaikan menggunakan medium teknologi yang ternyata juga berpengaruh pada pemilihan metode dakwah. Nah, dakwah secara online mampu memperluas jangkauan penyebaran audiens, mulai dari Malaysia, Sydney, Singapura, hingga Papua. Dakwah secara online ini juga menawarkan beragam variasi konsep dakwah melalui unggahan video di YouTube serta di Instagram. Contohnya seperti konten di akun Ustadz Adi Hidayat dengan jumlah pengikut di Instagram yang mencapai angka 3,5 juta, serta total jumlah penonton di YouTube yang mencapai angka 93 juta penonton. Konten-konten yang diunggah oleh Ustadz Adi Hidayat ini juga sangat banyak, sehingga jika kita memiliki permasalahan atau pertanyaan yang membuat kita pusing kepala untuk menemukan jawabannya, channel Ustadz Adi Hidayat ini mampu memberikan solusinya dengan penjelasan yang sederhana, sehingga mudah untuk dipahami. Namun perlu diperhatikan bahwa dakwah online juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh audiens tidak bisa secara langsung dijawab oleh Ustadz. Lalu interaksi antara Ustadz dan jamaah juga agak kurang spontan, tidak seperti dakwah secara offline, dikarenakan keterbatasan jarak dan waktu untuk menjawab banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh jamaah. Jadi kita harus menunggu waktu yang cukup lama untuk mendapatkan sebuah jawaban yang belum tersedia dari video yang telah diunggah. Dakwah online kemungkinan diprediksi masih terus meningkat. Salah satu faktor pendorong peningkatan dakwah online adalah hadirnya bulan Ramadan di tengah pandemi. Menurut data salah satu pengembang aplikasi Muslim, jumlah unduhan mereka meningkat sekitar 40% selama pandemi. Bagaimana jika suatu hari nanti pandemi telah berakhir? Jikalau pandemi berakhir, kemungkinan besar semua orang akan datang dan ikut meramaikan kajian dakwah secara offline atau langsung. Maka nantinya para ustadz diharapkan mampu menjawab keluhan-keluhan mereka yang tidak dapat disalurkan melalui konten yang diunggah di media sosial. Apabila dalam kondisi normal, mereka akan membandingkan dakwah secara offline dengan online. Memang sangat dibenarkan bahwa dakwah online ini lebih efektif untuk meraih lebih banyak jamaah, khususnya di luar Indonesia, dan mempermudah mereka untuk belajar kajian dimanapun mereka berada. Namun perlu diingat bahwa dakwah secara daring ini juga harus dibarengi oleh literasi internet yang baik, agar tidak disalahgunakan untuk menyebarkan hal negatif, dan juga tidak menggunakan suatu sumber untuk pembenaran dari apa yang telah kita perbuat. Untuk mempermudah Anda dalam memahami yang sudah dibahas tadi, saya akan memberikan beberapa contoh kasus yang menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan dirinya sendiri atas nama agama. Di antaranya, seorang pria bernama Joseph Paul Zeng mendadak viral di media sosial karena membuat sayembara. Joseph Paul Zeng menantang warga untuk melaporkannya ke polisi karena mengaku sebagai nabi ke-26. Joseph Paul Zeng membuat pernyataan tersebut dalam sebuah forum diskusi via Zoom yang juga ditayangkan di akun YouTube pribadinya. Awalnya, Joseph Paul Zeng membuka forum Zoom bertajuk Puasa Lalim Islam dengan menyapa para pesertanya yang ada di berbagai belahan dunia. Masih dalam pembukaan itu, Joseph Paul Zeng lalu bicara soal ibadah puasa teman-teman muslimnya yang ada di Eropa. Menurutnya, teman-temannya itu melaksanakan ibadah puasa hanya di tahun pertama saja karena takut dengan Allah. Dalam sayembara tersebut, Joseph Paul Zeng seolah-olah bersabda, "Saya kasih kamu sayembara. Saya udah bikin video tantangan. Yang bisa laporin saya ke polisi, saya kasih uang. Yang bisa laporin saya ke polisi penistaan agama."
Saya ini nabi ke-26, ucap Joseph Paulzeng. Dalam kasus ini terlihat jelas relasi antara media, agama, dan masyarakat saat ini berkembang sangat pesat. Semua kalangan dengan mudahnya mampu mengakses media sosial. Salah satunya adalah media YouTube. Dalam unggahan Joseph Paulzeng ini, ia menyinggung tentang nabi dan ibadah puasa. Hal itu tentunya menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang melihat unggahannya tersebut. Masyarakat yang beragama Islam tentunya juga tidak terima dengan pernyataan yang dia lontarkan. Contoh kasus lainnya, beredar sebuah video seorang pria bercadar melakukan sholat berjamaah di shaf wanita. Kejadian tersebut berlokasi di Masjid Ar-Roqdah di Kecamatan Tranepura, Kota Jambi pada Kamis 7 Oktober 2021 lalu. Lalu, apa yang dilakukan oleh pria tersebut yang membuat geger jamaah masjid di sana? Tak sekedar hanya masuk ke dalam shaf sholat wanita saja. Pria berusia 35 tahun ini juga masuk ke dalam kamar mandi wanita. Saat diinterogasi, pria yang mengenakan kacamata tersebut tampak panik. Memang, sekilas pria tersebut mirip seperti ibu-ibu. Pria tersebut hampir diamuk massa di lingkungan masjid. Kacamata dan cadarnya tersebut membuat ia semakin terlihat seperti wanita sungguhan. Motif dan tujuannya juga belum diketahui secara jelas. Diduga ia sengaja melakukannya untuk mengincar jamaah wanita. Dalam kasus tersebut terlihat jelas relasi antara media, agama, dan masyarakat. Semua masyarakat mampu mengakses berita tentang kasus pria tersebut dengan mudahnya di media sosial, khususnya di platform YouTube ataupun televisi. Dalam unggahan berita tersebut, masyarakat, khususnya wanita yang beragama Islam, tentunya tidak terima dengan perlakuan yang pria tersebut lakukan. Selain takut dengan perlakuannya, pria tersebut sudah menyalahi kodrat sebagai laki-laki. Itu tadi sahabat pembahasan kita mengenai fenomena yang terkait dengan agama dan media. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.